Wa bihi qala hadatsana Sufyan bin Waqi'in qala hadatsana Abi 'anil Mas'udi bi hadzal isnad nahwahu bi ma'nahu. Ya sama hadisnya, sama juga maknanya. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dibayi Al-Dhabi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal makna wahid, sama maknanya seperti hadis yang lalu. Qalu, mereka berkata, haddatsana Isa bin Yunus anna Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala haddatsani Ibrahim bin Muhammadin min waladi Ali bin Abi Thalib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin tawilil mumaghid. Ya, dari anaknya Sayyidina Ali, dari namanya adalah Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib. Jadi cucunya Ibrahim itu cucunya Sayyidina Ali. Ada juga nama anak Sayyidina Ali namanya Muhammad juga. Ya. Jadi Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi nama cucu Sayyidina Ali juga ada yang namanya Ibrahim, ada juga anak Sayyidina Ali namanya Muhammad, ada juga. Ya. Dari Ibrahim, saya menjawab kepada kepadaku, meriwayatkan kepadaku Ibrahim bin Muhammad dari anak Ali bin Abi Thalib, ia berkata, ya, karena Aliun adalah Sayyidina Ali iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mensifati, cerita tentang sifat-sifat Nabi Sayyidina Ali, qala, berkata Sayyidina Ali, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min tawilil mumaghid. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki perawakan yang tinggi jangkung, enggak. Wala bil qasil mutaraddid, dan tidak juga dengan pendek. Mutaraddid itu bertumpuk, sendinya numpuk, pendek jadinya. Enggak juga pendek. Wa kana rabatan, beliau adalah orang yang berperawakan sedang, rabah. Minal qaumi, daripada kaum Arab. Jadi di kalangan kaum Arab beliau termasuk kategorinya sedang. Mungkin kalau untuk orang Indonesia termasuk jangkung, karena di Indonesia. Tapi kalau di Arab, ya beliau termasuk kategorinya sedang. Ya. Karena Arab kalau jangkung banget. Kalau kita diketekin orang kita. Gede, dia mau gede banget orang. Nah, kalau dibandingkan daripada kaum Arab ketika itu, kaum Arab pada masa itu beliau termasuk yang robah. Ya, perperawakannya sedang. Lam yakun bil ja'dil qatat, tidaklah beliau itu memiliki rambut yang keriting menggumpal. Ya, jadi ja'dil qatat enggak gumpal rambutnya, enggak keriting. Wala bisabti, tidak juga memiliki rambut lurus. Jadi beliau rambutnya enggak keriting, enggak lurus. Bahasa kita ikal. Kana ja'dan. Kana ja'dan rajilan, adalah beliau memiliki rambut yang ikal bergelombang. Jadi ikal bergelombang. Jadi ya, panjang ke bawah tapi nggak lurus. Jadi enggak kalau apa namanya, keriting itu kan ngumpul gini, ngegulung. Kalau orang keriting, yang keriting dikatakan ja'dil qatat itu kalau panjang nggak bakalan ke bawah, dia mekar dia, lama-lama begini, lama-lama keribo, kira keribo. Jadi namanya ja'dil qatat. Kalau misalkan dikatakan lurus, ya lurus banget, kayak iklan Sunsilk. Ya. Rambutnya lurus banget. Enggak gitu juga beliau, enggak. Jadi tidak dikatakan ja'dil qatat, enggak sabet juga, sabet lurus, enggak gitu juga. Jadi ja'dan rajilan, beliau punya ikal yang bergelombang. Lam yakun bil mutahhami, ya, beliau tidak berperawakan gemuk. Jadi beliau enggak gemuk, ya. Mutahham itu ya kasirul, banyak lemak, maksudnya gemuk, badannya gemuk ya. Beliau kalau kategori orang Arab, beliau nggak termasuk gemuk. Wala bil mukalsam, dan tidak juga memiliki wajah lancip. Kalsam itu ininya lancip. Jadi apa namanya, kan ada orang pipinya tirus, tahu tirus ya. Nah, beliau enggak. Beliau itu badannya nggak gemuk, tapi mukanya nggak kelihatan kirang kurus. Jadi ini apa namanya, ini tulang apa, rahangnya udah lebar. Jadi nggak mukalsam, juga tidak tirus banget, enggak. Jadi beliau rahangnya lebar, tapi beliau badannya nggak gede. Wa kana fi wajhihi tadwirun abyadun
musyarrabun, dan beliau di dalam wajahnya itu memiliki wajah yang tadwir, bulat, abyad lagi putih, musyarrabun yang kemerahan. Musyarrab dicampur dengan merah, jadi putih kemerah-merahan. Ya, ini warna putih terbaik, warna putih kemerah-merahan. Kalau putih banget kayak orang Eropa nggak bagus juga, terlalu putih banget. Ya. Kalau putih, ya putih kemerahan ini putih paling bagus. Orang Asia sebenarnya itu putihnya putih bagus. Ya kalau putih, orang kayak orang Jepang, ya. Itu putihnya putih cakep. Ya. Nah beliau sama, beliau putihnya itu agak kemerahan. Ya, jadi punya wajah, karakter wajahnya agak terlalu tirus. Beliau itu karakter wajahnya bulat, tapi beliau putih, musyarrab, kemerahan, tampan. Kalau orang kita tuh bilang tampan. Kalau anak kita di Indonesia unik, ada yang mukanya putih lehernya hitam. Itu dempulan. Dempulan itu. Dempulan. Kata waktu di kompon halus itu. Kompon halus. Itu mau dicet apa gimana itu di dempul. Ada orang kita tuh perempuan. Perempuan banyak juga, nggak sinkron. Muka sama tangan nggak sinkron. Muka putih pas foto begini, tangannya hitam. Itu palsu itu. Ya, banyak sekali yang palsu. Yang palsu. Menipu. Ada juga pakai filter juga banyak sekali. Orang foto pakai filter bebas. Ya. Kalau beliau nggak asli, ya ini mah asli 100% ini mah. Putih beliau, mukanya putih, kulitnya jadi karakternya putih kemerahan. Ada ajul aina ini hitam dua matanya, maksudnya dua matanya, dua pupilnya ya, pupil matanya hitam. Jadi kan ada orang yang kebiruan, ada kecoklatan juga ada pupilnya, beliau karakternya hitam, jadi tampan. Biasanya kalau hitam tuh kalau ngeliatin sesuatu lebih ini ya, lebih kelihatannya ya lebih cakep. Nah, kalau lagi melotot hitam tuh lebih cakep, paling bagus. Ahdabul asfari, ya adhab asfar itu belum patah. Maksudnya adhab itu panjang tadi apa saya bilang lentik bulu matanya. Jadi ilmu musyasi wal katadi bagus. Musyas itu ya tulang ujung pundak, ini namanya musyas nih, ujungnya musyas. Katan itu ininya tulang belikat, bahasa kita tulang pundak, katan. Musyas itu tulang ujungnya, jadi jalil bagus. Beliau tuh punya pundak bagus. Ada orang kan pundaknya cempleng gini turun, ada gitu ya. Ada orang yang tegap ininya, jadi beliau atlet tuh biasanya tegap, jadi beliau tuh bagus ya. Itu namanya jalil musyas wal katan. Ajradul masrubatin, beliau memiliki lebat, apa namanya, bulu dadanya masrubah. Ya, tadi bulu dadanya kalau termasuk daripada kategori bulu dada, beliau termasuk yang lebat. Jadi bagus di sininya. Syasdul kafaini qadamaini, tebal dua telapak tangan, dua telapak kaki tadi sama. Idza masya taqallu'a kana ma yanhatu fi shawab. Kalau jalan cepat seakan-akan turun dari tempat yang lebih ke tempat yang rendah, dari tempat yang lebih tinggi ke tempat rendah. Seakan-akan turun. Nah, katakan kalau kayak jalan turun takolok, cepat. Kalau kayak takaffa tadi ya. Kalau dalam hadis lain takaffa, takolak ada. Beda bahasa aja. Wa idzal tafat iltafat tamaan, apabila beliau nengok secara semuanya. Nah, beliau kalau nengok, jadi nggak palanya doang. Kalau dipanggil orang nengok sama badan-badannya nengok. Tapi bukan begini kayak orang iya itu malah lagi salah bantal gitu. Akhirnya juga begini salah bantal, itu malah lagi salah bantal. Beliau mah enggak. Jadi kenapa? Tandanya sopan. Orang kalau dipanggil nengok begini doang kan enggak sopan. Beliau kalau dipanggil orang nengok badannya nengok. Jadi kayak ngadep ke orang itu. Sopan, lebih sopan. Baina katifaihi khatamun nubuwati, di antara dua pundaknya. Nah, katifai pundak belakang nih. Di antara dua pundaknya ada khatamun nubuwah, tanda kenabian di tengah-tengah. Ini pundak belakang, ini tengah-tengah sini nih, di pangkal leher bawah ada tanda-tanda kenabian bulat di sini. Kalau Ultraman di sini.
Kalau Filipin sini. Tanda sini melingkar duit gitu ya. Itu lala kalau. Kalau beliau belakang ini. Nah, beliau sini ada tanda. Bulat. Nanti akan ada bab khusus tentang ini khatam Nabi. Nah, tanda kenabian yang ada di belakang ini. Jadi ada tandanya. Makanya waktu beliau berangkat ke Syam, ya bersama pamannya Abu Thalib, beliau ketika di Syam itu ketemu rohib, ketemu apa bahasa kita, pendeta gitu ya. Pendeta itu tahu ini nabi. Karena apa? Ada ciri-cirinya. Di dalam Injil, Taurat, Zabur disebutkan semuanya tentang Nabi Muhammad SAW. Ada ciri-cirinya. Salah satunya adalah khatam, tandanya ini. Makanya waktu itu rohib bilang sama paman Rasul. Apa katanya? Ini siapa? Ketika rohib itu tanya, ini siapa? Abu Thalib bilang, apa? Ini anak saya. Apa kata rohib? Kamu bukan bapak. Kenapa? Ini adalah orang besar, nanti akan menjadi orang besar. Maksudnya rohib itu tahu ini nabi. Ini dia bakal jadi seorang nabi, dan nabi itu di dalam Taurat, Injil, Zabur sudah disebutkan bahwa dia posisinya yatim ketika dia begitu. Jadi dia udah tinggal yatim dari semenjak dia lahir. Udah ada ceritanya di dalam Injil, Taurat, Zabur. Makanya rohib itu bilang ketika Abu Thalib bilang ini anak saya, dia bilang ini bukan anak kamu. Rohib itu bilang iya betul, ini ponakan saya. Dia yatim dari sejak sudah lahir dia dalam keadaan yatim. Itu adalah baginda Rasul yang nanti besar akan menjadi orang besar. Apa rohib itu bilang? Kelak anak ini tolong kamu jaga, dan anak ini akan menjadi orang besar dan dia akan terusir dari kampung halaman. Tuh, bener nggak taunya ketika beliau diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, 13 tahun kemudian beliau dakwah, beliau hijrah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Namanya Yasrib. Ya, sekarang berubah jadi Madinah Al-Munawwarah. Ya, hijrah ke Yasrib, beliau terusir dari kampung halaman. Udah tahu, ternyata kisahnya udah ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya, makanya ada salah satu tanda-tandanya itu rohib. Ya, rohib itu bisa tahu. Mungkin salah satunya adalah ada khatamnya ini, tanda kenabian. Ini dari lahir udah ada tanda kenabian. Bulat dia, bulat. Ada yang bilang seperti telur. Besarnya maksudnya ukurannya seperti telur. Wa huwa khatamun nabiyina, dan itu adalah khatamun nabiyyin, tanda daripada kenabian. Ajwadun nasi sadran, beliau termasuk orang yang pemurah hatinya, maksudnya lebar hatinya yang pemurah. Ini lagi bahas sifat. Wa asdaqun nasi lahjadan, dan beliau orang yang paling jujur di antara manusia lahjatan bicaranya. Orangnya jujur, makanya beliau sebelum umur 40 aja, dari masa mudanya beliau udah dijuluki Al-Amin. Jadi jangan dibilang beliau itu dibenci di kampungnya, enggak. Beliau itu dibenci di kampung, terusir dari Mekah lantaran beliau berdakwah. Bukan karena sifat buruk beliau, karena beliau berdakwah. Orang kalau biar baik kayak apapun, kalau udah masuk medan dakwah akan terusir, akan dibenci. Walaupun yang bencinya adalah kadang keluarga sendiri. Udah masuk medan dakwah. Ada orang mabok, mulai kita nasihatin. Ada orang gak sholat, mulai kita bilangin. Itu namanya udah masuk medan dakwah, ngajak orang. Itu pasti akan ada perlawanan. Jadi jangan bilang beliau itu akhlaknya buruk, tidak. Beliau semenjak muda, beliau dapat gelar Al-Amin, ya, orang yang terpercaya. Bahkan beliau waktu pas beberapa raja-raja pimpinan kabilah pada saat itu berebut untuk meletakkan Hajar Aswad, pada saat itu beliau yang menjadi penengah. Ya, beliau menjadi penengah. Ketika itu diundi, pas diundi siapa orang yang sampai ke tempat ini besok, maka dia yang berhak untuk menentukan siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad. Ternyata yang pagi-pagi yang datang ke dekat Ka'bah adalah baginda Rasul SAW. Beliau saat itu belum jadi nabi. Tapi beliau terkenal pemuda yang jujur. Maka tidak ada yang protes pada saat itu. Ya udah terserah. Bagaimana Muhammad, terserah kamu aja, kata para penduduk Mekah pada raja-raja saat itu, pemimpinan kabilah, bahasa kita RW sekitar lah. Pemimpinan RW itu pada berebut pengen pindahin Hajar Aswad ke Mekah, ke Ka'bah. Pada bingung.
Akhirnya kata Rasul, ya udah kita diambil sama Nabi sorban, beliau gelar, beliau yang ambil batu hajar aswadnya, ditaruh di atas sorban, setiap kabilah 4 orang pegang ujungnya. Nah, itu baginda Rasul. Pegang mereka ujungnya, diangkat sama mereka. Pindahin ke samping Ka'bah, lalu Rasul SAW yang nempatin. Jadi itu saking adilnya. Dan pada saat itu nggak ada yang kecewa. Ya, pada saat itu orang bener berantem tadinya untuk meletakin hajar aswad doang, dia bener berantem. Orang berantem. Tapi itulah, saking percayanya penduduk Makkah pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau ditunjuk. Padahal beliau masih muda pada saat itu. Beliau usianya masih muda. Jadi beliau masih muda pun dijuluki gelar Al-Amin, orang terpercaya. Kapan beliau mulai diusir, kapan beliau dibenci? Ketika beliau sudah masuk medan dakwah. Di medan dakwah beliau diusir, beliau pengen terancam dibunuh, beliau disakiti, ya bahkan dari pihak keluarga sendiri. Itu udah biasa yang kayak gitu. Makanya kalau jadi ustadz, jadi kiai, ada yang benci ya jangan heran. Kalau kita anteng-anteng aja di kampung jadi warga baik-baik aja, nggak ada yang benci sama kita. Orang kita baik, orang baik, akhlak bagus, semua orang sopan, nggak ada yang benci. Tapi kita nggak masuk medan dakwah. Tapi kalau kita udah masuk medan dakwah, kemungkaran di kampung kita tegor-tegorin. Ada dangdut, mulai kita usik. Ada mabok-mabok, mulai kita usik. Ada yang judi, mulai kita usik. Itu pasti dibenci. Pasti itu jalannya apa? Jalannya. Mulai ngajar, ngaji, mulai mimpin tahlil. Jangan salah tuh. Oh, Ustadz baru tahapan masuk mimpin tahlil aja, udah langsung ada yang benci. Siapa? Ustadz sebelah. Joko diambil, Joko. Aduh, Joko diambil. Udah mulai tuh. Udah mulai. Yang sebelah ngomong dah. Ustadz sebelah ngomong. Dan pakai Joko. Jangan main sore jangan pakai. Doanya kurang makbul, doanya kurang makbul. Mulai diomongin kita diomongin. Jelek-jelekin. Tadinya orang pada baik-baik sama kita, kalau undangan kita taklan diundang, boleh kagak diundang. Hasut sama ustadz sebelah. Penyakit ustadz, penyakit kiai hasut. Itu. Kenapa? Hasut itu satu profesi. Ustadz sama ustadz biasanya hasutnya. Ya tukang bakso, hasut tukang bakso. Tukang bakso atau tukang cilok nggak ada masalah. Cilok ke bakso kan beda. Kalau kita satu style tapi beda. Sama-sama bulat tapi beda. Gue bakso lu cilok beda. Nggak ada. Tukang bakso cemburu apa tukang somai nggak ada. Tukang bakso tukang bakso. Tukang cilok tukang cilok. Satu tukang cilok sebelah sini nih dagang. Satu lagi sampingan aja. Mulai. Bakso nomor 2.000 cuman 2 sama saya 3 ya. mulai persaingan begitu emang ya, jadi begitu. Jadi orang ketika ini ustadz kiai pun begitu masuk medan dakwah ya, antara lain ya selain daripada ada juga ustadz yang hasut, ada juga yang kagak, ada juga banyak juga yang enggak, banyak juga sih yang hasut emang. Banyak juga yang kagak, banyak yang kagak gitu ya. Selain itu lagi udah gitu, kalau seandainya dia mengusik kemungkaran di kampung itu, maka udah pasti diperangi bahasa gitu. Wa al yaduhum arikatan, ya, dan lembut perangai beliau, wa akramuhum isyratan, dan mulianya mereka pergaulan beliau. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang melihat beliau secara jelas, habahu, dia akan hormat, haibah, akan segan kepada beliau. Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu, barang siapa yang bergaul bersama beliau, ma'rifatan hal keadaannya mengenal beliau, ahabbahu, akan mencintai beliau. Yaqulu na'ituhu, berkata orang yang suka mensifati beliau, yang menceritakan tentang beliau, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku melihat sebelumnya dan setelahnya orang semisal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang yang cerita tentang sifat Nabi selalu pasti berkata kayak begitu. Aku nggak pernah melihat orang sebelumnya dan setelahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Itu qala Abu Isa, itu perkataan Imam Tirmizi ya. Terus itu sampai ujung hadis itu adalah penjelasan, bukan hadis. Itu bukan hadis, itu adalah penjelasan beliau. Itu di situ dijelasin tuh al-mumaghid itu apa? Al-mumaghid itu zahibutulan. Lalu kemudian di situ ada
Tamagot itu apa? Tamagot maddah hamatan syadidan. Itu penjelasan tadi sama. Kemudian qala haddatsana Sufyan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. Muhammad